Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Al-iktifa wal-iktisar qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang ulas asih ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi kang ulas asih ing dalam akhirat bloko. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha Rahman Maha Rahim, karena Rahman dan Rahim itu maknanya banyak banget. Yang masyhur itu Al-Mun'im fid dunya wal akhirah, Ar-Rahim Al-Mun'im fil akhirah faqat. Yang memberikan nikmat di dunia dan akhirat, yang memberikan nikmat di akhirat saja. Jadi bisa kalau bahasa terjemahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Al-kalamu utawi aran kalam iku huwa utawi kalam iku al-lafdhu lafad al-murakabu kang den susun al-mufidu kang awi faidah bil wad'i kelawan bahasa Arab. Ini kok ngelag ya? Bentar. Bil wad'i kelawan bahasa Arab. Jadi yang dinamakan kalam karena memang pembahasan pertama kali kita ingin mempelajari ilmu nahwu dan shorof itu, atau ingin mempelajari kitab kuning, adalah yang harus pertama kali kita awali mempelajari jurumiyah atau nahwu dan sorof ya. Kalau sorofnya tasrif. Kalam itu adalah lafad yang disusun. Al kalamu utawi aran kalam iku huwa utawi kalam iku al lafdhu ucapan al murakkabu kang den susun al mufidu kang awe faidah bil wad'i kelawan bahasa Arab. Jadi yang dinamakan kalam itu adalah lafad. Lafad itu adalah suara yang mencakup huruf hijaiyah. Jadi saya katakan Zaidun itu udah lafad itu karena ada huruf zai, ya dan dal. Atau masjidun mim, sin, jim dan dal. Itu. Al-murakabu yang disusun itu harus ada dua kalimat. Baik secara lafadnya ada dua kalimat, pokoknya seperti ini kan ada al-kalamu huwa lafdun, ada tiga kalimat, 1, 2, 3. Al-murakabu al-mufidu yang memberi faidah, yang memberi arti, al-mufidu kang awi faidah bil wad'i kelawan bahasa Arab, yang memberi arti bil wad'i dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi pertama kali kita mempelajari ilmu nahwu atau kita belajar kitab gramatika bahasa Arab itu kita harus memahami dulu apa yang dinamakan kalam. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilahnya kata dan kalimat. Kata itu contohnya saya, Budi, pulpen itu namanya kata dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimah. Kalimah itu nanti contohnya seperti Zaidun, doroba gitu ya, satu-satu tapi itu kalimat. Atau wabi atau fa'ala itu namanya kalimat dalam bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa satu lagi Indonesia itu ada istilah lagi namanya kalimat ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia itu maksudnya kumpulan kata-kata seperti saya sedang berdiri seumpama. Saya sedang berdiri adalah kalimat menurut bahasa Indonesia. Nah, untuk dalam bahasa Arab ada istilahnya kalam. Jadi kalau kalam contohnya seperti Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Zaidun yaqumu, Zaid sedang berdiri. Gitu. Jadi kalau kesimpulannya untuk sederhana, ini untuk tashilan ilmu tadi supaya enggak terlalu berlibat, nggak terlalu bertele-tele atau nggak terlalu sulit lah, supaya kita mudah dipahami bahwasanya yang dinamakan kalimat dalam bahasa Arab dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam bahasa Indonesia itu seperti halnya kalam dalam bahasa Arab. Kemudian kata dalam bahasa Indonesia itu seperti halnya kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia ada namanya kata dan kalimat, dalam bahasa Arab ada namanya kalimat dan kalam gitu ya. Ini misal al-kalamu, ini satu kalimat. Huwa satu kalimat, al-lafdu satu kalimat. Kalam adalah lafad. Kalam satu kata, huwa satu kata, al-lafdu satu kata. Ketika dikumpulkan al-kalamu huwa al-lafdu itu namanya satu kalimat menurut bahasa Indonesia, satu kalam menurut bahasa Arab. Ilmu nahwu. Gitu.
Wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun wa aksamuhu tawi piro-piro muhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun wa aksamuhu tawi piro-piro pandumane kalam. Iku salah satun ono telu ismun rupane kalimah isim wa fi'lun lan kalimah fi'il wa harfun lan kalimah huruf. Ja kang teko apa huruf limaknan krono arahi makna. Kemudian pembagian atau juz'iyah kalam, jadi ibaratnya susunan kalam. Kalam itu dibuat dari apa saja komposisi kalam itu. Ada kalanya, ada 3 komposisi kalam itu. Ada kalanya isim, ada kalanya fiil, ada kalanya huruf. Jadi isim, fiil, huruf. Kata mudahnya isim itu kata benda gitu ya, supaya kita mulai mudah untuk dipahami dulu. Ismun itu kata benda, fiil kata kerja, huruf itu kata bantu atau kata sambung gitu. Itu kita memahami secara mudah. Untuk takrif definisinya, kalau untuk pemula agak sulit dipahami, seperti wahwa kalimat tundalat ya, isim itu adalah kalimat yang menunjukkan makna gitu. Itu nanti sulit dipahami untuk pemula. Jadi memang ngaji jurumiyah ini harus 2 kali atau 3 kali. Ini untuk mendasari pemahaman agar nanti ke konsep. Jadi nanti ada kalam itu ada isim, fiil dan huruf. Kalimat itu ada isim, fiil dan huruf. Kalimat isim, kalimat fiil, kalimat huruf. Isim contohnya Zaidun misal. Kemudian fiil contohnya zahaba, Zaidun berangkat, Zaidun pergi. Contohnya lagi ilal masjidi, ke masjid ya, ke-nya itu karena namanya huruf, kata bantu itu ya, huruf gitu. Singkatnya begitulah. Fal ismu, maka fal ismu mongko utawi aran isim gini, fal ismu mongko utawi kalimah isim iku yu'rafu bisa den weruhi opo isim bil khafdi kelawan i'rab khafad wa tanwini lan tanwin wa dukhulil alifi lan manjinge alif wa lam lan lam wa hurufil khafdi lan manjinge piro-piro huruf khafad. Jadi ciri isim itu kalau dalam jurumiyah itu ada 4. Huruf qasam itu termasuknya huruf khafad. Apa saja ciri isim itu? Jadi bisa diketahui ini isim atau fiil ya. Ini jadi gini, pokoknya di Al-Qur'an itu semuanya cuma ada 3 kalimat. Kalau nggak isim ya fiil, kalau nggak fiil huruf gitu aja. Isim, fiil, dan huruf. Jadi kalau misalkan kita udah tahu isim, fiil, dan huruf, insya Allah bisa. Gitu. Jadi penting banget mengetahui isim, fiil, dan huruf awal-awal. Jadi isim itu bisa diketahui satu dengan i'rab khafad. Nah, kita perlu paham bahwa yang namanya ngaji nahwu itu nggak ada istilah lagi kayak seperti ilmu tajwid. Kalau tajwid kan dibaca apa? Dhammah, dibaca apa? Fathah, dibaca apa? Kasroh, dibaca apa? Sukun, gak gitu dalam ilmu nahwu. Kalau dalam ilmu nahwu itu digantinya dibaca i'rab apa gitu, dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca khafad, dibaca jazm gitu. Khafad itu kasrohnya gitu ya, kasroh gitu, cuman khafad gitu sebutnya, i'rab khafad, atau nama lainnya i'rab jer gitu. Nah, pertama isim itu bisa diketahui dengan cara i'rab khafad. Contohnya seperti ini. Bil khafdi, al khafdi ini kalimat apa? Kalimat apa? Isim. Kenapa kalimat isim? Karena ada kasrohnya, bil khafdi gitu ya. Kenapa bisa dikatakan al khafdi? Ya nanti itu pembahasan selanjutnya. Karena ada huruf ba. Huruf ba di sini adalah amil. Nah, nanti juga kita mempelajari ada istilahnya amil dan ma'mul. Amil yang mengatur, ma'mul yang diatur. Seperti contoh ada orang naik motor kemudian berhenti di lampu merah. Ketika misalkan lampu merah maka kita berhenti. Ketika lampu hijau maka kita maju lagi gitu kan. Lah lampu merah itu disebutnya amil, kita sebagai pengendara namanya ma'mul. Jadi amil yang mengatur, ma'mul yang diatur. Ketika ada al-bi ini namanya amil. Karena amil ini akhirnya al-khafd ini dibacanya khafad gitu. Nah, bisa dibaca al-khafdu enggak bisa karena sudah diatur sama ba. Contoh lagi seperti koma Zaidun. Kalau misalkan dorobtu Zaidan, kalau marortu bi Zaidin. Ini nanti ada perubahan akhir kalimat kayak gitu intinya. Pahami dulu ada namanya amil, ada namanya ma'mul. Yang pertama tanda isim itu adalah i'rabnya harus khafad. Kemudian wa tanwini, dan bisa diketahui dengan adanya tanwin. Nah, ini kan bil khafdi enggak ada tanwin nih. Contoh yang ada tanwinnya seperti tadi ini. Ismun, salah satun ismun, fi'lun, harfun. Nah, salah satu ini isim, tanda isimnya apa? Tanwin gitu. Pokoknya dalam satu kalimat isim itu tidak akan bisa berkumpul antara alif lam dan tanwin. Kalau nggak ada alif lam maka harus ada tanwin. Kalau nggak ada tanwin maka harus ada alif lam. Itu secara umumnya. Nah, tapi nanti ada pengecualian gitu ya. Seperti ini bil khafdi, nggak boleh dibaca bil khafdin karena sudah ada alif lam begitu. Bil khafdin nggak boleh karena sudah ada alif lam.
Kalau ini yang tadi ismun, kenapa dibaca ismun? Nah, nanti bukan dibaca ismunnya. Kenapa ada tanwinnya? Ya karena nggak ada alif lam. Jadi ismun. Kalau ada alif lam jadinya al ismu gitu. Wa tanwini dan tanwin. Wa tanwini dan juga bisa diketahui dengan tanwin. Wa dukhulil alifi walami dan juga bisa diketahui dengan adanya kemasukan alif lam seperti tadi contoh ini bil khafdi. Fal ismu al ismu ini isim. Kenapa ada alif lam? Al khafdi kenapa ini adalah isim karena ada alif lam juga. Wa tanwini ini isim kenapa karena ada alif lam. Kenapa saya baca at-tanwin gitu, at-tanwini gitu. Enggak atanawa ini gitu misal. Itu karena nanti mempelajari ilmu yang namanya ilmu shorof tasrif, maka harus hafal juga ilmu tasrif. Wa dukhulil alifi walami. Wa dukhulil alifi walami. Nah, terus wa hurufil khafdi dan kemasukan huruf khafad ya. Jadi kemasukan huruf khafad itu ada apa aja? Ada satu min wahia utawi huruful khafdi iku min huruf min wa ilalan ila wa anlan ala wa anlan an wa alalan ala wa filan fi wa rubalan ruba wal baulan ba wal kafulan kaf wal lamulan lam wa huruful qasamilan pira-pira huruf qasam. Ini juga termasuk huruf khafad. Wahia utawi huruful qasam iku al wawu wal ba'u lan ba wa ta'ulan ta. Nah, tanda selanjutnya itu adalah kemasukan huruf khafad. Huruf khafad itu huruf yang membuat lafaz tersebut dibaca khafad, dibaca kasroh gitu ya. Contoh seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Bil khafdi, kenapa dibaca khafdi? Karena ada huruf ba yang tadi kita sebutkan bahwa ba ini adalah salah satu huruf apa tadi? Huruf khafad ini ya. Ba wal ba'u ini. Jadi bil khafdi, bismillahi itu contoh lagi, bismi gitu. Jadi ketika nanti ada huruf-huruf khafad ini isim harus dibaca khafad gitu. Nanti harus dihafalin, makanya harus hafal juga jurumnya min ila an ala fi ruba ba kaf lam gitu ya, itu harus hafal juga. Kemudian kalimat selanjutnya adalah fiil. Wal fi'lu utawi kalimat fiil iku yu'rafu bisa den weruhi apa fiil bikod kelawan kod wasinilan sin wa saufalan saufa huruf kod huruf sin huruf saufa wa ta'i ta'nisi lan tak tanis itu tak yang mangkok gitu ya, ada namanya tak tanis ada tak marbutoh. Tak tanis itu tak yang mangkok, kalau tak marbutoh itu yang bundar. Asakinati kang sukun. Jadi fiil itu bisa diketahui dengan layaknya masuk huruf kod sin saufa tak tanis. Contoh seperti qad qamati shalah gitu. Saufa ta'lamun itu. Sayaqulu sufaha sin itu ada. Nah, itu salah satunya. Atau mudahnya bisa diketahui dengan ilmu shorof. Oh, ini fi'il madi, ini fi'il mudhari gitu contohnya. Oh, ini fi'il nahi, ini fi'il amr gitulah. Wal harfu tawi kalimah huruf iku ma kalimah la yasluhu kang ora patut ma'ahu sartane ma ing dalem sartane ma apa dalilul ismi tandane kalimah isim wala dalilul fi'li lan ora patut tandane kalimah fi'il. Jadi yang namanya huruf itu adalah kalimat yang tidak layak adanya tanda isim, tidak layak adanya tanda fi'il. Kalau isim tandanya yang tadi barusan disebutkan yaitu 1 khafad, 2 tanwin, 3 alif lam, 4 huruf khafad ya. Sedangkan huruf itu tandanya ada 4 juga, yaitu adalah qad, sin, saufa, ta tanis. Sedangkan huruf itu tandanya adalah tidak ada tanda. Gitu. Tandanya adalah tidak ada tanda. Gimana maksudnya? Misal ada pulpen 3, misalkan pulpen 3 kayak gini itu semuanya sama. Bentuknya kayak gini semua. Terus ada si A itu kasih tanda 1 karet, dikasih karet. Si B ngasih tanda lagi 2 karet, jadi ada 1, 2 karet. Dan si C ini nggak kasih tanda. Ketika nanti misalkan ada yang hilang, maka ini yang siapa? Yang nggak ada tandanya. Maka nanti yang nggak ada tandanya itu tandanya yang si C gitu. Jadi ketiadaan tanda itu justru menjadi tanda tersendiri gitu. Nah, jadi kesimpulannya kalam itu komposisinya ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf gitu ya. Kalimah itu sebanyak apapun lafaz dalam bahasa Arab itu nggak jauh dari yang namanya isim, fiil, dan huruf. Itu harus tahu. Isim itu secara sederhananya kata benda gitu aja dulu. Fiil itu kata kerja, huruf itu adalah kata bantu.